Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat untuk kita semua ya. Pagi ini kita belajar dari tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Kita gabung anak ibu yang baik ya. Soalnya kita udah mau ujian, hari Senin kita udah ujian ya, hari Senin. Jadi harus kita habiskan bahan kita ini hari ini ya. Oke. Di sini kita lihat ada gambar rumah atau perumahan ini ya. Nah, di sini ada kerja bakti ya. Kerja bakti sama dengan artinya bergotong royong atau kerjasama ya. Coba lihat mereka. Kerja bakti atau bekerja secara bersama-sama ya. Kita lihat di sini bacaannya. Coba lihat. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti ya. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks ya. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman ya. Ini kalau di Medan ini sebagai contoh dulu kita buat yang dekat dengan sekolah kita ya. Cemara ya, perumahan Cemara itu tamannya ada ya. Di tamannya itu dibentuk lingkaran itu nah. Di tamannya itu kita bisa berfoto-foto, bisa duduk-duduk, bisa santai-santai. Bahkan sering penyanyi syuting di sana ya. Di Taman Cemara ini yang di ujung Pancing sana. Sering penyanyi syuting di tamannya itu ya, di bentuk lingkaran itu. Udah berapa kali lagu Batak atau lagu apapun kita lihat di situ mereka bernyanyi ya. Kenapa? Karena indah tempatnya, bersih ya. Kenapa indah tempat taman tersebut? Sementara pengunjung banyak. Sekalian melihat burung bangau dan ikan lele ya. Kan ada di situ kolamnya besar ya. Kenapa orang senang ke sana? Karena memang bersih ya, nyaman, banyak tanamannya, segar, sejuk. Dan di sana pengunjung tidak membuang sampah sembarangan ya. Padahal banyak makan di taman itu karena ada pohon di situ. Banyak orang duduk-duduk sambil makan, tetapi mereka tidak membuang sampah di sana ya. Bahkan sering di sana kerja bakti ya. Kerja bakti atau kerjasama membersihkan taman. Jadi kalau kita kerjasama ya, pekerjaan kita itu menjadi cepat selesai. Pekerjaan yang berat itu menjadi ringan ya kan. Terus terjalin persatuan dan kekompakan ya. Kalau kompak berarti bisa menjadi rukun dan tercipta persatuan ya anak ibu yang baik ya. Tercipta persatuan ya. Jadi itulah ada beberapa manfaat kerja sama ya. Atau kerja bakti ya. Sehingga tercipta persatuan walaupun itu berbeda agama, suku dan ras ya, atau ada istiadat. Coba lihat betapa sejuknya mereka bisa bermain di taman karena tamannya bersih ya. Jadi sikap hidup bersama atau mau bekerja sama dengan masyarakat dapat menciptakan atau mewujudkan persatuan ya. Coba kalau tidak mau kerja sama, saling membiarkan. Kalau diajak tidak mau. Kalau disuruh jangan membuang sampah, membuang sampah. Apa yang terjadi? Pasti marah kita kan? Sudah kita larang jangan buang sampah. Memang sih ada beberapa sifat manusia tidak baik ya. Wataknya tidak baik, sikapnya tidak baik. Suka membuang sampah ke tempat orang lain ya. Atau suka membuang sampah sembarangan ya. Manusia seperti itu tidak perlu dicontoh ya, karena perbuatannya itu perbuatan tidak terpuji yang dibenci oleh Tuhan ya. Perbuatan yang dibenci oleh Tuhan ya.
Jadi marilah kita sama-sama menjaga kebersihan tempat kita, kebersihan lingkungan kita, atau taman jika ada taman di tempat kita ya. Dengan adanya kerja bakti maka akan tercipta kerukunan ya, anak ibu yang baik. Jadi kita perlu menjaga kebersihan taman kota. Taman kota, tahu taman kota? Di Medan ini banyak taman kota ya. Jika kita pergi di saat di taman kota itu nanti banyak pohon besar-besar, banyak juga bunga-bunga yang kecil ya. Jadi di taman kota itu banyak tanaman. Nah, kalau kita pergi ke sana, jagalah kebersihannya ya. Terus tanamannya jangan diinjak, biar jangan layu, biar jangan mati ya. Jadi itu di sana bunga-bunga banyak. Makanya di taman kota itu sejuk, segar, sangat menyenangkan, nyaman ya. Dan mari kita jaga, kita berikan sikap kita yang terbaik ya. Kita harus ada sikap peduli. Tahu sikap peduli? Kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Peduli terhadap lingkungan yang ada di taman itu ya. Bagaimana caranya peduli? Ya dengan menjaga kebersihan lah, tidak merusak ya. Justru ikut kita memperbaikinya ya. Itu yang namanya peduli, anak ibu yang baik ya. Nah, jangan cuek gitu ya. Sudah tahu banyak sampah dibiarkan aja, itu namanya cuek. Atau bahkan sengaja membuangnya, itu manusia tidak terpuji tuh ya. Biarpun di tempat kita, biarpun di tempat bermain, biarpun di taman, biarpun di sekolah atau di tempat rekreasi ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bersikaplah yang baik. Tuhan pun akan senang karena dikatakan sebagian dari kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi jangan kita mengotori ya, apalagi secara sengaja, Tuhan akan marah ya. Maka jagalah kebersihan, apalagi di tempat-tempat umum ya, di tempat sholat ya, tempat beribadah itu kan tempat umum, gereja, masjid, vihara ya, banyak tempat-tempat umum lagi, kelenteng ya. Jadi jangan kita di sana mengotorinya. Terkadang kan karena kita agama Kristen nggak boleh pergi ke masjid, boleh. Nah, tengoklah agama Islam, kalau kamu ke Plangkan nih, gereja Katolik yang ada di Sunggal ya. Nah, lewat Sunggal itu sedikit ada situ gereja Katolik Plangkan nih namanya. Di situ semua suku datang. Banyak berkunjung, Islam saja banyak berkunjung ke situ. Islam ibu ke sana dulu sering berkunjung kan ke Plangkan nih, gereja Katolik itu. Islam banyak di situ. Mereka berfoto, bahkan mereka ikut berdoa bersama di depan Bunda Maria di sana ya. Ada di sana Bunda Maria. Nah, bahkan mereka ikut juga duduk di situ berdoa. Nah, mereka juga membawa air suci dari sana. Ada air suci di situ yang tidak pernah berhenti ya. Oke, mereka juga bawa jerigennya ke sana ya. Ke gereja Plangkan Sunggal ya. Jadi di sana banyak sekali segala suku. Orang kita Chinese juga atau Cina banyak datang ke sana ya. Selain melihat pemandangan, bentuk gerejanya yang unik atau cantik ya. Jadi orang banyak ke sana. Jadi kenapa? Di sana juga walaupun di situ agama Kristen lagi berdoa, saling menghargai. Tidak ada bersorak-sorak atau ribut. Ya. Di sana juga menjaga kebersihan taman, menjaga kebersihan gerejanya, menjaga kebersihan tempat berdoanya. Sungguh menyenangkan di sana, sejuk lagi ya. Boleh sekali-sekali nanti ke sana ya. Tuh, anak ibu yang baik ya. Jadi kerja bakti. Jadi kalau memang kita ada taman di tempat kita, ada masjid, ada yang lain, boleh kerja bakti. Bahkan kerja bakti bukan cuma membersihkan, ada masalah di tetangga kita contohnya kebakaran dan sebagainya, boleh kerja bakti saling membantu. Karena sikap itu adalah sikap yang menciptakan kebersamaan, persatuan, rukun ya. Oke.
Jadi sikap yang harus kita miliki adalah sikap kebersamaan. Jangan sikap yang merusak orang lain atau merugikan orang lain ya. Nah, itu yang mengotori tempat orang lain itu sama namanya sikap yang merugikan orang lain ya, anak ibu yang baik ya. Jadi bersikaplah yang baik ya supaya Tuhan senang ya. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kepentingan umum itu kepentingan bersama ya, anak ibu yang baik ya. Oke. Kita lihat di sini teman-teman kita ya sedang melakukan olahraga sit up, tepuk tangan ya. Ini sit up, tepuk tangan. Itu untuk apa? Melatih kekuatan dan otot perut ya, sama dengan push up, sit up ya. Jadi melatih kekuatan otot perut ya. Misalnya dengan gerakan dasar sit up ini, tangan kita juga kuat, perut kita juga kuat ya, anak ibu yang baik. Jadi mula-mula tidur telentang, kedua tangan luruskan di samping badan ya. Coba lihat itu. Dengarkan aba-aba fluid dari guru. Setelah itu bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ibu sering seperti itu, cuman biasanya kalau bangun kita seperti itu kaki terangkat ya. Udah tidur kita lalu bangun terduduk. Kaki kita terangkat nanti nggak apa-apa. Karena itu melatih otot perut. Ketika posisi duduk, tepukkan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kalau nggak ada, ya kamu sendiri tepuk tangan. Lalu kembali tidur telentang dengan tangan seperti sikap semula ya. Itu caranya anak ibu. Lakukan beberapa kali, pasti perut kita menjadi yang buncit menjadi kurus ya, menjadi kurang, dan otot perut kita kuat. Biasanya sering dilakukan orang push up ya, Oke. Jadi itu tadi anak ibu yang baik. Oke. Jadi tadi selain membersihkan lingkungan sekitar, tadi kita ulang lagi, selain membersihkan lingkungan sekitar, kita juga membersihkan lingkungan di luar sekitar kita. Coba lihat di sini. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional ya, di ujung kulon ya, di daerah berarti di luar provinsi kita. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi ya. Cagar alam yang dilindungi ya. Di sana banyak flora dan fauna ya. Flora ini artinya tumbuhan ya. Sedangkan fauna artinya hewan ya. Jadi flora artinya tumbuhan, fauna artinya hewan. Jadi flora dan fauna lestari. Berarti tumbuhan dan hewan harus dijaga kelestariannya supaya jangan punah. Artinya tidak punah, supaya jangan habis ya. Nanti apa artinya punah, Bu? Katanya punah itu habis. Flora itu tadi tumbuhan. Kalau fauna itu hewan ya. Di dunia ini kan banyak hewan. Ada hewan yang dipelihara, ada hewan yang tidak dipelihara. Karena kita juga sebagai manusia sangat membutuhkan hewan ya, sebagai penambah protein, baik itu dari dagingnya, baik itu dari telurnya ya. Oke. Tapi ada juga hewan yang tidak dipelihara ya. Hewan tersebut harus dijaga kelestariannya ya. Kenapa? Karena hewan tersebut ya sangat berguna bagi kita. Selain kita melihat keindahan yang cantik, pernah melihat burung kakak tua? Kalau kita lihat cantik sekali kan, burung cendrawasih. Wah, kalau kita lihat cantik sekali. Selain kita dapat melihatnya senang waktu kita rekreasi, biarkanlah mereka hidup di hutan. Jadi tadi ada di sini tadi merupakan kawasan cagar alam ini
ya, kawasan yang dijaga oleh negara, hutan ya, hutan ini hutan alam, dan di sana ada hewan ya. Nah, jangan kita rusak ya. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Kenapa? Kalau hutan rusak kan berarti udaranya menjadi kotor. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Flora itu, tumbuhan itu, di hutan itu banyak tumbuhan, pohon, bunga-bungaan dan sebagainya ya. Jadi semuanya itu menyaring udara kotor, semuanya itu mengeluarkan udara bersih. Jadi kalau sudah hutan rusak, nah apa yang terjadi ya, atau flora rusak. Flora itu tumbuhannya. Kita pun kesehatan kita terganggu. Udara menjadi kotor ya. Udara menjadi kotor. Karena tidak ada lagi pohon-pohonan nanti. Terus kita terhibur dengan kicauan-kicauan hewan juga. Makanya hewan-hewan itu harus dijaga ya. Ya, tapi memang berhati-hatilah kalau ketemu dengan hewan harimau, bisa kita ditelannya ya. Jangan sembarangan pergi ke hutan ya. Tapi dengan adanya itu kita bisa melihat segala macam hewan yang lucu dan sebagainya, dapat menghibur diri kita. Coba pergi ke kebun binatang nanti Simalingkar B. Wah, kita terhibur. Ada di sana singa, ada di sana harimau, ada monyet, ada siamang, ada pokoknya banyak lah. Ada bruk namanya. Kalau di kampung ibu namanya hulihap. Oh, itu apa? Monyetnya hitam panjang ekornya. Kalau siamang itu namanya di kampung ibu tahu apa? Imbo. Suaranya dari gunung begitu berapa puluh kilometer kedengaran suaranya. Kalau dia bersuara mulutnya dibuka. Sangat menghibur kita ya.